secara bersama-sama dan kita semua disatukan oleh keinginan untuk dari kekuasaan merampas hak-hak rakyat. Halo classmate, kita bertemu lagi dalam pembahasan tentang profesi. Nah, setelah kalian nanti lulus di perguruan tinggi negeri atau misalkan perguruan tinggi swasta atau di luar negeri, tentunya kalian harus menentukan di mana kalian akan bekerja dan bekerja sebagai apa. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, di belakang saya adalah Gedung Kura-Kura Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Disinilah undang-undang direncanakan, dirumuskan, dan dibahas, kemudian nanti diputuskan. Undang-undang apa saja? Tentu saja banyak undang-undang. Nah, kali ini kita akan mewawancara seorang staf di DPR RI. Jadi di gedung DPR RI ini bukan hanya ada anggota DPR RI, tapi juga ada staf. Apa saja yang mereka kerjakan di sana? Apa menariknya menjadi seorang staf di DPR RI? Nah, siapa tahu dari kalian nanti ada yang berminat ya. Nah, makanya kalian saksikan tayangan kita kali ini. Kita ini sebenarnya ada di ruangan di gedung apa ya? Ini gedung kura-kura DPR RI. Oh, ini gedung kura-kura ya? Iya, karena yang bentuknya kura-kura, tapi kalau namanya Gedung Nusantara. Oh, namanya Gedung Nusantara, cuman karena bentuknya seperti kura-kura, ini disebut Gedung Kura-Kura. Ini paling terkenal gedungnya, ada di buku-buku pelajaran dan sering muncul di berita-berita nih. Betul. Ini paling ikonik ya dari DPR ini ya? Ini bagian dalamnya. Oh, di sini bagian dalamnya nih. Dalamnya begini. Ini di gedung ini isinya apa aja sih? Ada ruangan apa aja ya? Ini ruangan untuk rapat-rapat. Ya. Ada rapat komisi, ada rapat fraksi sebagian. Ada museum juga di sini. Oh, ada museumnya ternyata ya? Ada. Jadi bukan cuman museum-museum kayak apa ya, museum biologi atau ya prasejarah, tapi ternyata ada museum juga museum di DPR. Ya. Jadi catatan sejarah. Kalau museum ini sebetulnya terbuka untuk umum atau gimana ya? Terbuka. Oh, terbuka. Jadi kalau misalnya ada anak-anak sekolah, pelajar atau mahasiswa yang pengen belajar dari tentang sejarah DPR ini bisa di situ ya? Bisa. Cuman ya ada prosedur administrasinya lah yang dijalani. Tapi secara prinsip terbuka untuk umum. Oh, jadi terbuka untuk umum, cuman tetap mengikuti prosedurnya ya. Gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk ya. Gitu. Oke, classmate, mungkin kalian bingung kita lagi ada di mana. Kita masih tetap ada di lingkungan gedung DPR RI ya. Gedung DPR RI loh, walaupun suasananya seperti ini. Jadi ini lokasinya ada di basement, begitu kan? Betul. Oke, kita ada di basement nih. Jadi di basement ini ada tempat buat, ini ada haircut, ada tempat buat ngopi juga ada. Jadi kalau kalian main-main ke sini, ya bisa ke basement, nah ngopi-ngopi di sini ya. Nah ini lumayan nih kopinya ya, nikmat juga nih ternyata nih. Oke, di sini ada Bang Hari. Nah, beliau ini adalah staf di DPR RI ya. Kita akan bincang-bincang dengan beliau apa yang beliau kerjain di sini ya. Oke, boleh perkenalan diri dulu Bang. Nama lengkap Hari Waluyo Sajati. Oke, ini dari di sini di fraksi apa ya? Fraksi Golkar. Oke, fraksi Golkar ya. Kalian tahu kan Golkar itu salah satu partai besar yang ada di Indonesia ya. Nah, buat kalian yang di sosum pasti harusnya lebih tahu ya, karena belajar pelajaran sosial humaniora ya. Oke, jadi ini ada Bang Hari nih dari fraksi Golkar. Sebetulnya di sini sebagai anggota atau sebagai apa nih? Saya tenaga ahli fraksi Partai Golkar. Oke, tenaga ahli. Nah, ada kata-kata ahli ya, berarti ini jago di bidang dalam sesuatu ya, gitu kan ya. Nah, ahli segala-gala, ahlinya ahli. Jadi sebetulnya di sini apa sih yang dikerjakan oleh Bang Hari ini sebagai staf ahli ini? Kalau sebagai judulnya tenaga ahli fraksi ya. Ahli fraksi ya. Jadi ada dua tenaga ahli itu, ada tenaga ahli fraksi, dia di fraksinya. Ya. Ada tenaga ahli anggota, itu yang
ikut ke anggotanya. Jadi memang selalu bersama anggota. Nah, saya di fraksi. Kalau di fraksi itu berarti ya tugas saya adalah melayani apapun kebutuhannya fraksi. Tapi terutama dalam hal memberikan masukan, policy brief namanya. Policy brief. Polisi itu artinya kebijakan ya, bahasa Inggris ya, policy brief tentang isu-isu yang ada di DPR selama di bidang kerja saya, ngasih analisa, informasi, masukan, membuat laporan, dan membuat pandangan fraksi. Oke, nah kalau yang dibahas di DPR itu tentunya kan banyak banget ya, banyak skupnya nih, banyak ruang lingkupnya, banyak bidangnya. Nah, kalau misalkan Bang Ari ini sebetulnya dia staf ahli yang untuk ngurusin hal apa sih? Saya di Badan Anggaran, di DPR itu ada 11 komisi ya, komisi 1 sampai 11, dan ada badan-badan, ada badan legislasi, ada badan kerjasama antar parlemen, ada badan urusan rumah tangga, ada Majelis Kehormatan Dewan, MKD, ada Badan Anggaran. Saya di Badan Anggaran. Gitu ya, jadi dari DPR itu ada ini ya, ada komisi dan badan-badan ya. Nah, itu setiap komisi dan badan itu dia membidangi atau membahas topik-topik tertentu ya. Nah, tentu saja yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak gitu, dan ini di Badan Anggaran ya. Betul. Itu Badan Anggaran. Berarti ngomongin ini mungkin ya, ngomongin apa tuh istilahnya? Ngomongin uang ya gitu. Keuangan apa nih? Apa untuk belanja negara atau seperti apa tuh? Betul. Dikenal itu namanya APBN ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi memang secara besar keseluruhan, termasuk pertanggungjawabannya juga itu termasuk dalam ruang lingkup. Oke, jadi kalau kalian misalkan yang belajarnya, kalau kuliah mungkin jurusan ada yang hukum, tata negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik. Kalau yang di SMA juga. itu akuntansi juga ya? Iya. Ekonomi. Nah, ekonomi berarti ekonomi, pemerintahan. Yang di sekolah mungkin di SMA itu belajar ekonomi, tata negara, PPKN mungkin ya. Itu pasti harusnya tahu dong tentang lembaga negara dan badan dan komisi yang ada di dalamnya ya. Nah, sekalian belajar itu juga ya. Nah, kita langsung ke orang yang ada di dalam DPR-nya nih. Oke. Jadi tadi di Badan Anggaran ya. Berarti di situ apa? Emang ada membicarakan tentang keuangannya mungkin ya, akuntansinya gitu ya. Sebenarnya ini ya kalau disebut akuntansi atau ekonomi itu kan bidang ilmunya. Iya. Kalau saya kan bicara bukan masalah bidang ilmunya, tapi memang dalam pengelolaan negara kan tentu ada biaya yang harus dikeluarkan dan ada pemasukan negara. Disebutnya kalau di dalam tahunan itu kita rencanakan berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Disebutnya APBN, makanya direncanakan. Nah, jadi perencanaan APBN itu setiap tahun. Dan itu selalu dimulai sebelum kita merencanakan berapa duit masuk, berapa duit yang keluar, penggunaan duit keluar belanja negara itu untuk apa saja, pemasukan dari mana saja, itu selalu kita mulai dengan kita melihat dulu kondisi ekonomi makronya, kondisi ekonomi makro nasional. Disebut dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi itu sebelum pembahasan APBN kita bahas itu dulu. Bagaimana asumsi? Ya kita tentu dalam merencanakan sesuatu itu pasti ada asumsi. Asumsi itu adalah perkiraan kita terhadap kejadian yang akan datang. Jadi perkiraan itu harus berdasarkan data-data yang sifatnya saintifik, ilmiah. Misalnya kondisi hari ini harga minyak bumi naik, ya kan?
harga CPO jatuh, turun. Nah, ini kan berimbas kepada bagaimana kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, dari pertumbuhan ekonomi itu kita perkirakan kira-kira berapa nanti pemasukan negara, baik dari pajak maupun dari non pajak. Nah, dari situ baru kita tentukan berapa pengeluaran kita yang kita keluarkan untuk pos-posnya, baik belanja belanja pemerintah maupun belanja non pemerintah. Dari belanja non pemerintah ya macam-macam ya. Baru nanti ada lagi kalau ada selisih, ada kekurangan, misalnya belanjanya terlalu lebih besar daripada pemasukan, tentu dibutuhkan namanya pembiayaan. Nah, baru kita tentukan dari mana, kita rencanakan dari mana sumber pembiayaan itu untuk menutupi kekurangan belanja negara. Oke, jadi ibaratnya itu sebuah negara itu agar misalkan dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya ya, ada tugas-tugas negara di mana misalkan melayani masyarakat itu ibaratnya harus ada program kerjanya mungkin ya yang dilakukan oleh mungkin presiden dan menteri-menterinya. Nah, kayak mungkin dalam ini ya, kalau mungkin setiap orang itu pasti punya yang namanya kegiatan atau aktivitas, pelajar, mahasiswa, pekerja juga. Nah, bagaimana mereka beraktivitas dan semua aktivitasnya itu ibaratnya ada biaya operasionalnya. Dananya dari mana, diperuntukannya untuk apa. Nah, jadi itu yang dibahas mungkin di sini ya, di Badan Anggaran itu. Karena mereka membicarakan tentang apa? Tentang APBN ya, kayak gitu. Ya. Oke. Berarti di sini tadi tugasnya itu tadi bikin ini dulu ya, kayak mungkin di bidang datanya mungkin tadi ya. Menyiapkan data ya. Menyiapkan data, analisa gitu, kita kumpulkan terus kita analisa. Lalu kita sebagai tenaga ahli tentu produk tenaga ahli itu adalah rekomendasi. Nah, kita kasih rekomendasi ke pimpinan, atasan, ini rekomendasi kita, silahkan diputuskan berdasarkan ini. Kalau punya ada pertimbangan lain ya silahkan gitu kan. Tapi tugas kita seperti itu. Oh, berarti di fraksi itu yang menentukan misalnya harus mengerjakan atau menyiapkan data apanya itu dari fraksinya ya? Dari fraksi. Dari ketua maksudnya ya? Iya. Jadi fraksi itu ada ketua fraksi. Oh, iya. Jadi nanti di sana di fraksi ditentukan harus ibaratnya kayak menganalisis data apa. Nah, itu nanti yang akan dikerjakan oleh staf ahli ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kualifikasi nih atau misalkan syaratnya, kalau untuk jadi staf ahli itu sebetulnya syaratnya berat nggak sih? Syaratnya apa aja nih? Mungkin kan ada yang baru lulus kuliah S1 atau S2 atau ada yang masih nganggur nih ya. Terpikir untuk gimana kalau jadi staf ahli aja, sebetulnya syaratnya apa sih gitu. Siapa tahu kan kalian itu memenuhi syarat nih.